Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semua baik kan? Semua sehat dan keluarga? Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, di sini Ustazah akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu materi akidah. Tolong bukunya disimak, yaitu halaman 19 ya. Di halaman 19 pelajaran 2 materi akidah. Sudah siap semua? Kalau sudah, tolong dibuka halaman 19 akidah ya. Nah, untuk tilawah itu anak-anak bisa dibaca sendiri. Itu diantaranya yaitu surat An-Nisa ayat 48, surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. Ayat ini yaitu menjelaskan tentang masalah syirik ya. Insya Allah anak-anak sudah paham apa itu syirik. Nah, sekarang marilah kita pelajari. Di sini saya bacakan satu saja ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Yang artinya sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa syirik. Nah, inilah makanya kita harus hati-hati dengan perbuatan syirik ini. Nah, sekarang kita bahas ya, yaitu pengertian syirik. Halaman sekarang selanjutnya halaman 20. Pengertian syirik, dan sambil dipegang pensilnya ya. Pensilnya dipegang seperti biasa ya, kalau Ustazah menerangkan anak-anak untuk menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting supaya kalian nanti mudah untuk belajarnya ketika menghadapi PH atau PAS. Nah, sekarang yang pertama, untuk yang amatilah dari 6 gambar di atas, kemudian tulislah dari pengalaman dan pendapatmu di bawah ini. Itu mohon diisi ya. Itu diisi. Di situ ada gambar, ada 6 macam gambar. Itu mohon diisi. Insya Allah kalian sudah paham apa itu gambarnya. Nah, sekarang langsung kita bahas tentang syirik. Nah, pengertian syirik ini kalau menurut bahasa ya, coba kalian lihat di bait pertama. Menurut bahasa, syirik berasal dari kata syaraka yusriku syirkan, yang berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan menyekutukan itu. Jadi Allah itu tidak mau ya, karena Allah itu yang menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita, memberi rezeki kepada kita. Jadi Allah itu marah sekali kalau dua. Itulah namanya syirik, yaitu menyembah selain Allah. Kalau menurut istilah, yaitu artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi menyembah selain Allah. Contohnya, insya Allah kalian sudah paham ya. Menyembah selain Allah contohnya menyembah kuburan, menyembah pohon besar yang dianggap keramat, yang mempunyai kekuatan menyamai Allah. Nah, itu namanya syirik ya. Sekarang selanjutnya yaitu syirik itu ada 2. Ini menurut Raghib Al-Asfahani. Nah, ini seorang tafsir ya, seorang tafsir dan takwil ya, yang referensinya pemikirannya dijadikan referensi oleh banyak ulama. Nah, ini beliau membedakan syirik itu ada 2, yaitu syirik asghar ya, atau syirik besar, dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar ini artinya, tolong digarisbawahi ya, syirik akbar ini ya, artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya ya. Contohnya itu ada gambarnya di situ ya, ada seseorang membakar dupa atau kemenyan sebagai sarana berbuat syirik. Nah, itu kutuk itu kalau orang-orang zaman dulu ya. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Yang
orang yang menyekutukan Allah itu namanya musyrik. Kalau perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Kalau kaumnya ya itu namanya musyrikin ya. Nah, kemudian ini nanti dibaca kembali, diulang-ulang ya. Ini Ustazah karena waktunya cuma sedikit untuk di video ini. Kemudian lanjutnya, perbuatan syirik itu termasuk dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang itu tidak segera bertaubat kepada Allah ya. Jadi kalau sampai akhir hayatnya dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dan tentunya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kedua, nah itu ayatnya bisa dibaca sendiri ya. Ayatnya di surat An-Nisa ayat 48 di bait kedua halaman 21. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah artinya, ini digarisbawahi ya, menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah. Misalnya seseorang yang beribadah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Contoh, ingin ke masjid, ingin dipuji tetangganya, ingin dipuji temannya, dilihat khusyuk. Nah, itu kalau punya hati seperti itu akan hilang. Ya, jadi hati-hati ya kalau kita beribadah itu harus kita niati lillahi ta'ala. Contohnya infak ya, dilihatkan oleh teman-temannya. Ini lihat teman saya memberi infak uang 100.000 mama. Nah itu sudah akan menghilangkan pahala kita ya. Jadi hati-hati. Nah itu bisa kalian baca sendiri ya. Contohnya di situ yang disebut itu adalah riya, pamer namanya ya. Riya itu pamer, ingin dipuji orang lain. Dan itu bisa memusnahkan amalan kita. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu coba berikutnya halaman 22. Nah ini Ustazah ini hanya poin-poinnya saja, nanti dibaca sendiri ya. Yang lebih lengkapnya di halaman 21. Sekarang menginjak halaman 22. Yang ketiga, cara menghindari syirik. Nah, apa saja cara menghindari syirik? Menghindari syirik adalah perbuatan yang mulia. Perbuatan tersebut bagian dari cara merawat keimanan. Nah, coba langsung dibuka halaman 23. Cara menghindarinya, menjaga keimanannya. Di bait kedua coba ya. Menjaga keimanannya adalah hal yang utama. Cara agar bisa menjaga keimanan adalah hendaknya kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah, ya. Kemudian cara menghindarinya itu antara lain adalah satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, mendalami ajaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, menjalankan sholat 5 waktu. Berikutnya, membaca Al-Quran dengan maknanya. Berikutnya, banyak berzikir kepada Allah. Kemudian, menyadari bahwa perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak berteman kepada orang yang berbuat syirik, ya. Selalu berpikir rasional atau logika. Nah, itulah cara menghindari perbuatan syirik. Nah itu harus kita perhatikan dan kita pahami. Kemudian kita tidak mengikutinya dari perbuatan syirik itu, karena perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian anak-anak ya, berikutnya tugas untuk hari Kamis ya. Ini insya Allah sudah paham semuanya ya. Kalau ada yang belum bisa diulang lagi membacanya ya. Kemudian sekarang tugas untuk hari Kamis, coba kalian buka halaman 23 ya. Halaman 23 sampai halaman 24 ya. Halaman 23 sampai halaman 24. 23 itu yang A, 24 B dan C sampai C ya. A, B, C itu ya. Itu untuk tugas hari Kamisnya ya. Kemudian lanjutnya disetorkan ke Ustazah. Mungkin insya Allah anak-anak sudah paham semua ya. Ini tugasnya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung japri ke Ustazah mana yang belum paham. Ustazah siap, sewaktu-waktu akan Ustazah jawab. Mungkin ini yang harus Ustazah sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.